Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan diterima dan mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan dari sejarah kehidupan manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam kehidupan beliau, mulai beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk semakin membuat kita istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah beliau sampai kita meninggal dunia. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dan mengkaji tentang keislaman Hamzah dan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi Hamzah ini salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau masuk Islam. Salah satu sebabnya Hamzah masuk Islam ini adalah karena waktu itu Abu Jahal memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pukulan yang keras. Dan Hamzah ini enggak terima. Kemudian mendatangi rumahnya Abu Jahal, digedor-gedor. Kemudian Hamzah memukul Abu Jahal dengan busur panahnya. Tahukah engkau bahwasanya aku sudah masuk ke dalam Islam? Maka itulah salah satu kisah yang mendorong keislaman Hamzah radhiyallahu anhu. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam lantaran doa yang dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya Islam salah satu dari dua Umar, ya, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab untuk mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Bahkan beliau termasuk khulafaur rasyidin dan salah satu sahabat yang telah dijamin masuk surga. Pada kesempatan kita pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang lain dari sejarah kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu tentang pemboikotan secara menyeluruh. Ya, pemboikotan secara menyeluruh yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma ini mereka masuk ke dalam Islam, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Islam semakin kuat. Ya, Islam ini semakin kuat. Dan hal itu tidak menyenangkan, tidak membuat senang orang-orang musyrik, tidak membuat senang orang-orang kafir. Dan mereka tetap mencari cara, mereka tetap mencari upaya, mencari celah bagaimana caranya agar dakwah tauhid ini berhenti, agar dakwah Islam ini tidak semakin menyebar luas. Dan ini mereka cari caranya.
Dan hal itu mereka temukan. Di antara cara yang mereka tempuh adalah melakukan pemboikotan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai di dalam hadis beliau, wa dzalika anna Quraisyan wa Kinana tahalafat ala Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib, ay Bani Muttalib alla yunaqihuhum. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, ya, dan orang-orang musyrik waktu itu mereka bersepakat, mereka bersekongkol untuk memboikot keturunan dari Bani Hashim dan keturunan dari Bani Abdul Muttalib. Jadi dua marga ini, dua suku ini diboikot. Diboikot bagaimana? Yaitu alla yunaqihuhum. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir dan musyrik, orang-orang Quraisy dan orang kafir mereka dan orang-orang musyrik Quraisy ini tidak boleh menikah dengan anak-anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka tidak boleh menikah dengan keturunan Bani Hashim, tidak boleh menikah dengan keturunan Bani Al-Muttalib. Jadi enggak boleh ada pernikahan. Wala yubayi'uhum, dan tidak boleh terjadi transaksi jual beli, ya. Jadi tidak boleh ada transaksi jual beli antara orang-orang Quraisy yang masih kafir dan musyrik dengan orang-orang keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi ini pemboikotan secara ekonomi, ya. Taqasamu 'alal kufri. Jadi mereka sudah melakukan hal itu secara kesepakatan, ya. Kemudian di sini disebutkan washtadda al-hisaru wa qata'at anhum at-ta'am. Ya, sampai ketika embargo ekonomi, pemboikotan ekonomi itu terjadi berlangsung, maka kaum muslimin kesulitan untuk mendapatkan makanan. Mereka kesulitan untuk mendapatkan minuman atau yang semisalnya yang mereka butuhkan kehidupan sehari-hari, kesulitan karena terjadinya pemboikotan ekonomi oleh orang-orang kafir Quraisy. Seandainya ada pedagang yang datang, ya, para kafilah yang datang membawa barang dagangan dari Yaman, dari manapun, sama orang-orang kafir Quraisy ini dibeli duluan, ya, diborong duluan supaya orang-orang Bani Hashim sama orang-orang Bani Muttalib ini nggak bisa beli, mereka nggak bisa belanja karena sudah dibeli duluan. Nah, karena sudah barang-barang dagangan yang datang dari Yaman, dari sekitar Mekah itu sudah diborong sama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, maka Bani Hashim nggak punya kesempatan. Seandainya Bani Hashim ini mau beli, itu pun dengan harga yang melangit, harga yang melambung, ya. Jadi kesulitan mereka. Sampai wanita-wanita di antara mereka nggak kuat karena nggak ada makanan dan sebagainya, sulit, ya. Diriwayatkan bahwasanya dia di antara mereka yang makan daun-daunan, anak-anak menangis menjerit dan lain sebagainya, ya. Wa baqau mahbusina mahsurina mudikun alaihim jiddan maqtu'an anhum al-mayrah wal madah nahwa salasa sinin. Dan hal itu pemboikotan ekonomi ini bukan hanya seminggu 2 minggu, bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi selama kurang lebih 3 tahun. Salasa sinin, ya. Hatta balaghuhum al-juhdu, ya, sampai mereka kepayahan orang-orang muslim, ya, keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib ini mereka sampai mengalami kesulitan. Jadi Bani Hashim ini tidak semuanya muslim. Ada yang masih kafir, begitu pula keturunan Bani Abdul Muttalib masih ada yang kafir, tapi mereka tetap ikut mereka tetap ikut diboikot. Karena apa? Karena mereka melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy ini mau memberhentikan, mau menyetop pemboikotan selama mereka Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mau menyerahkan Nabi untuk dibunuh, ya. Dan dua kabilah ini, dua suku ini enggak mau. Mereka tetap bersikukuh untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun resikonya, ya. Jadi tidak semuanya sudah Islam, tapi ada yang masih kafir, tapi karena hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan suku, maka mereka ikut mengalami penderitaan disebabkan hal itu. Tapi mereka sabar dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Wasami aswata sibyanihim bil buka min wara'i syaib. Jadi mereka itu mendengar orang-orang kafir dan musyrik Quraisy ini mendengar suara tangisan anak-anak kelaparan di balik bukit itu, mereka mendengar. Tapi itulah kekejaman, kebengisan yang dilakukan oleh orang-orang kafir demi untuk mengisi mereka menghentikan dakwah tauhid,
menghentikan dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Wastamarral halu ala dalika hatta sa'a fi naqdis sahifati wa rafa hadda dulmi ba'du aqaribi man kana fi syib. Jadi ketika itu sudah keadaan sudah sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Banyak orang-orang yang kelaparan. Dalam waktu 3 tahun jarang mereka makan makanan yang mengenyangkan karena tidak ada makanan yang sampai kepada mereka. Dan pada akhirnya ada beberapa orang, yaitu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, kurang lebih ada 5 orang. Di antaranya Amr bin Haris, Al-Mutim bin Adi, Zuhair bin Umayyah, Abul Bukhturi bin Hisham, wa Zam'ah bin Al-Aswad. Ada 5 orang ini, mereka itu memiliki rasa belas kasih. Ya. 5 orang ini masih musyrik, orang-orang kafir, yang mereka pada kelompoknya Quraisy yang masih kafir ikut memboikot. Tapi lama kelamaan, ya ini waktu 3 tahun itu bukan waktunya sebentar. Ya, kurang lebih 3 tahun berlalu. Akhirnya ada orang-orang yang masih memiliki rasa kasihan, masih memiliki sifat kemanusiaan. 5 orang ini berkumpul. Ya, 5 orang ini bertemu untuk melakukan pembatalan pemboikotan. Fattafaqu fima bainahum ala naqdis sahifa. Ya. Jadi 5 orang ini bersekongkol untuk membatalkan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan sebelumnya ketika orang-orang kafir Quraisy ini melakukan pemboikotan itu ditulis secara tertulis, hitam di atas putih. Ya. Jadi pemboikotan itu tertulis dan ditempel di dinding Ka'bah. Ya. Jadi ketika pemboikotan ini secara tertulis dan ditempel di dinding Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy itu enggak berani ada yang membangkang, enggak berani ada yang menentang, karena Ka'bah itu dimuliakan sama mereka walaupun mereka musyrik ya. Walaupun mereka kafir, itu Ka'bah itu tempat yang dimuliakan sama mereka. Jadi enggak ada yang berani melanggar. Nah, ketika suasana semakin menyedihkan, suasana tidak kondusif, maka 5 orang tadi ya itu bersepakat untuk merobek perjanjian pemboikotan tadi, dirobek sama mereka. Wa ruwiya anna Allah subhanahu wa ta'ala attala'a ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ala amri sahifatihim wa annahu arsala 'alaiha al-ardh. Dan sebelum 5 orang tadi pergi menuju ke Ka'bah untuk mengambil kertas ya atau daun, ya waktu itu belum ada kertas atau daun atau yang semisalnya yang di situ tertulis perjanjian pemboikotan, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum itu memberikan semacam wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar bahwasannya daun atau yang semisalnya yang ditulis di situ perjanjian pemboikotan, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rayap. Ya, rayap ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan daun yang ditulis di atasnya perjanjian pemboikotan. Jadi dimakan sama rayap. Ya. Dimakan oleh rayap. Fa akala jami'a fiha min jawrin wa dhulmin wa qati'ah. Jadi rayap-rayap tersebut ya atas izin Allah Subhanahu wa taala memakan seluruh tulisan-tulisan yang ada di situ, yang isinya kezaliman, isinya kekejaman, ya, isinya ketidakadilan, tidak ada sifat kemanusiaan dan pemutusan silaturahmi ini dimakan sama rayap itu semuanya. Fa akhbara bidzalika ammahu fa akhbara kuffar Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengabarkan hal itu kepada Abu Thalib, paman beliau. Kemudian Abu Thalib mengabarkan hal itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Falamma ra'awil amra kana kama akhbarahum Abu Thalib zada kufran ala kufrihim. Ya. Jadi Abu Thalib sudah tahu karena kabar dari Rasulullah bahwasanya perjanjian yang mereka tulis itu telah dimakan sama apa? Sama rayap sampai habis. Kecuali ada tulisan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi orang-orang kafir ini ketika mereka perjanjian mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita pelajari, orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman Nabi, orang-orang musyrik di zaman Nabi itu mereka mengakui tauhid rububiyah. Ya, mereka meyakini tauhid rububiyah. Maksudnya orang-orang musyrik di zaman Nabi itu mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Mereka meyakini Allah yang mengatur jagat raya ini beserta isinya. Ya, itu mereka akui. Tapi orang-orang musyrik itu melakukan kesalahan fatal dalam tauhid uluhiyah.
Mereka menyembah patung, mereka menyembah kepada Allah, tapi mereka juga menyembah kepada patung dan berhala. Ini kesalahan mereka di situ. Inilah yang didakwahi oleh Nabi. Ya. Jadi ketika mereka menulis perjanjian, itu disebutkan dalam kitab Rahiqul Maktum. Mereka ketika menulis perjanjian itu mereka menulis nama Allah, Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, kemudian ditulis poin-poin perjanjian pemboikotan. Ya. Dan itu semuanya apa isi pemboikotan itu dimakan oleh rakyat, kecuali lafaz Bismika Allahumma, dengan namamu ya, itu tidak dimakan oleh rakyat. Ya. Jadi ketika orang-orang kafir itu datang di sekitar Ka'bah, ya, sama 5 orang tadi yang mereka memiliki sifat kemanusiaannya itu datang, dan untuk merobek, sebelum mereka merobek itu mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka bahwasanya perjanjian itu yang mereka pasang dengan tangan-tangan mereka, yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, telah dimakan oleh rakyat. Ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Abu Thalib kepada mereka. Tapi walaupun demikian mereka tidak beriman. Mereka tetap tidak mau mempercayai dan beriman dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau. Bal zadu kufran ala kufrihim. Ya, bahkan mereka bertambah kufur. Mereka bertambah sombong kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Wa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minasy-syi'bi fil amil asyir minal ba'si ba'da an makasu fi syi'bi salasa sanawat. Ya, setelah perjanjian itu sebelum dirobek ternyata sudah robek duluan, dimakan sama rayap. Maka setelah itu Rasulullah SAW dan bersama kaum muslimin yang lain, bersama para sahabat-sahabat beliau, keluar dari bukit tersebut setelah terkepung, setelah diboikot selama kurang lebih dalam waktu 3 tahun. Ya, dalam waktu 3 tahun. Ya, inilah kisah pemboikotan yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau, bahkan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, ini adalah kisah yang terjadi, yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Di antaranya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Ya, dimanapun mereka berada, walaupun itu terkadang terkadang hal itu terjadi mungkin dalam waktu yang tidak dekat, dalam waktu yang lama, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kaum muslimin ketika 3 tahun berlalu dalam kesulitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada mereka dengan dibatalkannya perjanjian pemboikotan antara Quraisy dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ya, bahwasanya ketika terjadi pemboikotan itu Rasulullah SAW memberikan contoh, memberikan suri tauladan bagaimana beliau bersabar. Ya, bagaimana beliau menghadapi hal itu dengan kesabaran, dan itu dilihat langsung oleh para sahabat, dilihat langsung oleh kaum muslimin. Jadi bagaimana beliau itu tidak gentar, bagaimana beliau tidak bimbang, tidak bingung menghadapi pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, beliau tetap bersabar, beliau tetap berdoa kepada Allah, beliau tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang beliau miliki. Ya, dan hal itu diteladani oleh kaum muslimin. Ya, dan hal ini menjadi suri tauladan. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan suri tauladan dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Ya, bagaimana Rasulullah dalam keadaan lapang beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam keadaan sulit beliau bersabar atas takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW beliau adalah suri tauladan kita dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan terkena musibah atau yang semisalnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ya, pelajaran yang ketiga, di antaranya min muqata'atil kuffaril muslimin nara suratan min suwaril harbil lati kanat taqiduha Quraisy lir Rasul wa hiya al harbul iktisadiyah. Jadi dari peristiwa tersebut, di antara trik, di antara cara keji yang ditempuh oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy untuk membendung dakwah, yaitu dengan cara ekonomi. Ya, dengan cara al-harbu al-iktisadiyah,
yaitu dengan pemboikotan secara ekonomi, ya. Jadi pemboikotan itu bukan hanya terjadi di zaman-zaman sekarang. Di zaman dahulu 14 abad yang lalu itu sudah ada pemboikotan, ya. Jadi ada pemboikotan. Fakufaru Makkah hina ma aradu an yuharibun nabiyya lam yuharibuhu bisilah. Jadi waktu itu orang-orang kafir yang ada di Mekah tidak memerangi Nabi dengan senjata secara langsung, tidak terjadi peperangan secara senjata, ya. Belum terjadi peperangan secara senjata, tapi mereka memerangi Nabi dan kaum muslimin dengan cara ekonomi, dengan pemboikotan, ya, dengan pemboikotan. Faqata'uhu wa qata'u ahlahu wa qabilatahu wa man taba'ahu bai'an wa syira'an wa tazwijan. Jadi mereka memboikot bukan hanya dalam ekonomi jual beli, tapi dalam akad nikah, enggak boleh menikahi keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ini pemboikotan. Wal muslimuna aula an ya'rifu qimata hadhil harb. Dan kaum muslimin sudah sepantasnya mengetahui trik ini, ya, yaitu dengan melakukan pemboikotan kepada produk-produk orang kafir ketika mereka membuat ulah sebagaimana yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu. Salah satu presiden negeri kafir mencaci maki siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian negara-negara muslim melakukan apa? Pemboikotan ekonomi terhadap produk-produk mereka, dan itu sangat berdampak bagi mereka. Ya, sangat berdampak bagi perekonomian negara yang diboikot tadi. Itu ketara sekali. Ya, karena bagaimanapun kaum muslimin jumlahnya mayoritas banyak. Ya, ada di antara negeri-negeri muslim itu yang kaya raya, yang dimana mereka senantiasa belanja produknya orang-orang kafir. Ketika orang kafir ini berbuat ulah, berbuat makar, berbuat kesemena-mena, maka kaum muslimin yang negaranya kuat, yang pemimpinnya itu imannya kuat, maka mereka tidak mau ambil pusing, mereka memboikot produk-produk yang berasal dari negeri tersebut, ya, sampai mereka mau meminta maaf atau yang semisalnya. Dan ini telah dilakukannya. Jadi pemboikotan ekonomi itu bukan hal yang baru yang terjadi di zaman sekarang, tapi itu sudah dilakukan oleh musuh-musuh Islam di zaman itu terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu ketika ada negeri-negeri kafir yang berbuat ulah, maka dalam hal ini bisa pemerintah kaum muslimin itu melakukan pemboikotan. Jadi pemboikotan ini pada dasarnya hak pemerintah, ya, pemerintah muslim terhadap pemerintah yang di situ berhukum dengan hukum kafir. Ya, ini kita kembalikan kepada pemerintah kaum muslimin dalam hal ini, bukan kepada pribadi-pribadi atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Ini tentang kisah apa tadi? Pemboikotannya. Selesai masalah ini. Jadi ketika bagaimana kaum muslimin itu mereka bersabar dalam mengalami masa-masa krisis, masa-masa genting, mereka menahan lapar, mereka menahan kepedihan dan sebagainya dalam waktu 3 tahun. Maka dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran juga bagaimana kesabaran mereka menghadapi hal itu. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan corona yang masih kurang lebih 11 bulan, ya, sejak Maret 2020 kemarin sampai sekarang Februari, corona ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara saudara kita kaum muslimin yang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang penghasilannya menurun. Maka sabar. Ini adalah semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah tidak akan mendolimi kita sedikit pun. Ya, semuanya pasti ada hikmahnya. Maka kita mengambil pelajaran 14 abad yang lalu, saudara-saudara kita kaum muslimin mereka diboikot sama orang-orang kafir. Mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan, mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok atau yang semisalnya. Maka mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini, ya, sampai 3 tahun seperti sebagaimana dialami saudara kita kaum muslimin dahulu. Mereka mempertahankan iman dan sebagainya. Ya, disebutkan dalam Rahiqul Maktum bagaimana kaum muslimin bisa bersabar, ya, atas kesulitan yang mereka hadapi dalam waktu 3 tahun tersebut. Maka di antara sebab-sebab mereka bisa bersabar disebutkan dalam Rahiqul Maktum oleh Syekh Mubarak Furi. Yang pertama karena mereka punya iman, ya. Jadi iman ini para jamaah, kalau iman itu sudah merasuk ke dalam dada seseorang, iman itu kuat, iman itu menancap kokoh, maka cobaan seberat apapun akan insya Allah bisa dihadapi karena adanya apa? Iman. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Mubarak Furi. Jadi kenapa kaum muslimin, para sahabat, ya, yang waktu itu diboikot sama orang-orang kafir, mereka bisa bersabar dalam waktu 3 tahun, itu tidak sebentar, karena mereka memiliki keimanan yang telah menancap kuat di dalam dada mereka,
Seandainya mereka mati pun mereka rela, karena mereka mati di atas iman, karena mereka mati karena mereka membela akidah mereka, mempertahankan keislaman mereka. Itu mereka rela mati. Ya, ini namanya iman. Kemudian yang kedua, di antara sebab kesabaran yang mereka miliki, yang dimiliki oleh kaum muslimin setelah taufik dari Allah. Jadi orang itu sabar itu karena taufik, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena keimanan kaum muslimin waktu itu sudah kuat. Kemudian karena adanya suri tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu punya pemimpin yang ada suri tauladannya, bisa diteladani, bisa diikuti, maka mereka akan lebih sabar lagi. Rasulullah saja bisa bersabar, bagaimana kita nggak bisa bersabar? Jadi mereka lakukan hal itu karena ada suri tauladan yang ada di hadapan mereka, yaitu Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa membuat kaum muslimin itu bersabar karena mereka diboikot adalah kabar gembira yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah. Kita semuanya milik Allah. Diri kita, harta kita, anak-anak kita, harta kita, jiwa kita, nyawa kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau orang itu mentadabburi Al-Qur'an, pahami isi Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Qur'an, itu akan sedikit banyak membantu seseorang bisa bersabar menghadapi ujian dan cobaan yang mungkin bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan dunia ini. Yaitu di antara faktor-faktor yang disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum, bagaimana kaum muslimin itu bisa bersabar menghadapi ujian yang berat, pemboikotan ekonomi dalam waktu kurang lebih 3 tahun.